Pertama, saudara, pencarian 4 korban longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat memasuki hari ke-6. Tim SAR gabungan menerjunkan 3 ekor anjing K9, sejumlah alat berat dan tim inspektur tambang SDM. Pencarian difokuskan di area kerja B bagian timur. 3 anjing K9 menemukan 3 titik yang diprediksi menjadi lokasi tertimbunnya korban. Tugas juga menerjunkan alat berat untuk mengeruk material bebatuan yang kian tebal akibat banyaknya longsor susulan. Berdasarkan SK Bupati Cirebon, pemerintah menetapkan darurat bencana selama 7 hari sejak tanggal 30 Mei hingga 5 Juni 2025. Pemerintah akan memutuskan kesimpulan pencarian usai mediasi dengan 4 keluarga korban yang masih hilang. Hingga hari ke-6 tercatat total 21 korban tewas akibat longsor. Nanti pada pencarian khususnya di batu sebelah Woksit B, ya Woksit B itu dimungkinkan nanti akan ada jenazah yang tertimbun di situ. Tentunya karena ada bongkahan batu yang cukup besar, ini juga akan menjadi tantangan atau menyulitkan kita di dalam pencarian. Kalau untuk pencarian kurang lebih ada 4 jenazah lagi yang akan kita cari. Karena kita laksanakan mediasi karena kita sudah menginjak hari ke-6, besok sudah hari ke-7. Tentunya sesuai dengan SK Bupati itu kita diberikan untuk tanggap darurat ini 7 hari. Demikian. Apakah nanti mudah-mudahan bisa ketemu hari ini sehingga bisa kita tutup, kita clearkan, kita selesaikan hari ini. Selain melanjutkan pencarian 4 korban longsor, tim gabungan juga menggelar doa bersama lintas agama dengan keluarga korban di lokasi. Tim SAR dan keluarga korban berdoa demi kelancaran proses pencarian korban agar 4 korban lain ini dapat segera ditemukan. Oh gitu kan. Tapi ini tetap dipantau pergerakannya berapa. Sementara itu, saudara, pencarian korban juga dibayangi ancaman longsor susulan yang bisa datang kapanpun. Tim Kementerian SDM merilis ada 9 titik patahan tebing yang berpotensi longsor. Ini menjadi kendala utama proses evakuasi. Bahkan selama proses pencarian, beberapa kali terjadi longsor sehingga petugas harus ditarik mundur sementara. Tebalnya material juga menjadi kendala petugas saat hendak mengevakuasi korban. Ada kurang lebih 9 bidang patahan. Itu sebenarnya warning ya buat kita ya, buat tim SAR gabungan. Jadi mereka juga terus memantau pergerakannya, jangan sampai kita asik bekerja di bawah tapi tidak memperhatikan garis patahan itu. Informasinya dari teman-teman SDM kalau bertemu kemudian kurang kuat dan kemudian itu bisa lepas ya, kapan aja bisa lepas. Cuman kan kita tetap memantau bidang patahan itu.